Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir dari proses segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, ketika saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 10-3, saya melihat seorang siswa bernama Ade Irma Paujiah yang berada di belakang kedapatan sedang makan. Di waktu istirahat, setelah pembelajaran selesai, saya memanggil siswa tersebut ke ruangan untuk menyelesaikan masalah melalui proses segitiga restitusi. Adek, tahu alasannya kenapa Bapak panggil ke sini? Enggak, Pak. Coba diingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Adek di dalam kelas. Oh iya, tadi Pak, saat Bapak berlangsung mengajar di 10-3, saya malah makan di kelas, dan itu membuat murid saya terganggu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Bapak juga pernah melakukan kesalahan waktu sekolah dulu. Bapak di sini tidak akan fokus kepada kesalahan yang kamu lakukan. Bapak hanya ingin tahu alasannya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Saya lapar, Pak. Sebelumnya kan sebelum ke sekolah saya nggak sarapan. Kenapa kamu belum sarapan di rumah? Nggak sarapan di rumah? Karena kalau sarapan pagi itu bukan selera aku. Adek, apa kamu ingat dengan kesepakatan yang pernah kita sepakati waktu sebelum pembelajaran dilaksanakan? Iya Pak, saya masih ingat dulu pernah Bapak sampaikan di kelas itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Apakah ada hal yang lain yang belum dipenuhi dengan kesepakatan itu? Iya Pak, saya ingat saya harus memilah dan memilih hal-hal yang boleh dan tidak boleh pada saat belajar di kelas. Bagus, jangan kamu ingat. Sekarang Bapak tanya, apakah yang akan kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan tadi adalah suatu perbuatan yang baik? Ya baik Pak. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak makan di kelas ketika dalam pembelajaran?
sebaiknya saya harus sarapan dulu sebelum ke sekolah dan membuat tidak kelaparan lagi saat belajar. Apa bersedia untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah? Iya Pak, saya bersedia. Dengan terlebih dahulu sarapan di rumah, kamu akan berfokus pada pembelajaran, berkonsentrasi sehingga kamu bisa bertanggung jawab dan disiplin di dalam kelas. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha sarapan terlebih dahulu di rumah agar pembelajaran tidak terganggu. Baik, Bapak hargai usaha Ade dan mudah-mudahan Ade bisa berubah. Silakan saat ini Ade boleh istirahat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah berdiskusi dengan saya sehingga bisa menyelesaikan masalah saya ini. Saya berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan saya, makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Saya akan berkonsentrasi di saat pembelajaran berlangsung, bertanggung jawab dan disiplin. Kasus kedua, saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10-4, ada kegaduhan. Saya melihat seorang siswa bernama Ihsan Hadian tertidur pulas, di mana teman satu mejanya merasa terganggu. Kemudian saya menyuruh Ihsan untuk cuci muka dan segera kembali untuk mengikuti pembelajaran. Di waktu istirahat, setelah pembelajaran selesai, saya memanggil siswa tersebut ke ruangan. Berikut penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. San, apakah hari ini kamu kurang sehat? Dari tadi Bapak lihat kamu kurang semangat. Apalagi dari dalam pembelajaran Bapak, kamu sering terlihat tertidur. Pasti kamu punya alasannya seperti itu. Tadi malam saya main Mobile Legends sampai jam 2 pagi, Pak. Tentu permainannya sangat mengasihkan. Kapan-kapan kita main ML bareng, San. Iya, Pak. San, Bapak juga sama. Kalau lagi jenuh, sering San untuk relay. Habis bekerja, Bapak sering main game. Tapi juga Bapak harus tahu diri, harus bisa manajemen waktu. Sama San, kalau lagi jenuh sering seperti itu. Tapi juga harus bisa mengatur waktu dan tahu diri. San, apakah kamu ingat ketika membuat kesepakatan keyakinan kelas yang dulu ketika dilaksanakan di awal pembelajaran? Iya, Pak. Saya ingat bahwa saya harus disiplin dan tanggung jawab dengan sekolah saya. Coba diingat, apakah ada hal yang lain yang belum kamu penuhi dengan kesepakatan itu? Iya, Pak. Saya ingat bahwa saya harus bisa memilih dan memilah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di dalam kelas. Bagus, jika kamu ingat, Bapak tanya, apakah yang kamu lakukan tadi di dalam kelas tertidur itu adalah baik? Tidak baik, Pak. Benar sekali, San. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah hal tersebut terulang kembali? Saya akan tidur tepat waktu, tidak akan bermain game online sampai jam 2 pagi, dan saya akan menggunakan HP dengan bijak, Pak. Baik, Bapak yakin Ihsan bisa berubah, bisa memperbaiki, dan semoga Ihsan semakin bisa menghargai keyakinan yang sudah dibuat, semakin menghargai diri sendiri, menghargai nilai baik yang ada pada diri Ihsan, dan menghargai keyakinan yang sudah dibuat di kelas kita. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan dari kelas 10-3 SMA Negeri 1 Cisayong. Saya berterima kasih kepada Bapak Irfan sudah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Saya berusaha untuk tidak tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung, dan saya tidak akan main game sampai larut malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan.